seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini, nggak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan tidak Bang? Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada 3 poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, ya, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden. Dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi, mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia, ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang kedua, konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara, ya, katanya pada suatu pertemuan dengan buruh membahas tentang Omnibus Law. Ya, ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan silakan, no problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu, silakan. Ya, tetapi yang terjadi di situ kalau menurut saya bukan analisis tentang Omnibus Law. Bukan analisis tentang proses, bukan bagaimana dia mencerahkan hal-hal yang merugikan buruh. Yang terjadi di situ adalah menurut saya penghinaan, ujaran kebencian dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Nah, kalau mau bicara hukum, kalau sampai aksi buruh 10 Agustus melahirkan kerusuhan, si Rossi lagi nih, Rocky bisa ditarik dalam bentuk penghasutan. Jadi dia harus berdoa ini kalau memang dia punya agama. Jangan sampai ada kerusuhan 10 Agustus. Karena itu akan bisa dipakai sebagai hasutan. Karena dalam pidatonya dia itu dia menghasut orang untuk mencari gara-gara yang menurut dia menjadi jalan terbaik supaya rakyat didengar. Sekalipun Bang, mohon maaf Bang, kata BJG itu sudah diklarifikasi Rocky sebagai penarik itu Bang ya, penarik kuda itu Bang ya. Perdebatan. Makanya menurut saya begini, habis dia tahu respon orang, dia buka Google. Ketika Anda ketik kata bajingan di Google, itu langsung keluar tuh tulisan Kompas bicara tentang sejarah kata bajingan itu. Masa itu kan sudah mengalami pergeseran makna. Dulu memang tuh singkatan ada cerita. Dulu kan nggak semua punya alat angkut, sehingga ini kayak kusir gitu yang membawa lama-lama berubah. Tidak bisa dia pakai itu sebagai justifikasi. Bagaimana mungkin dia mengkritik dengan memuji? Ini kan kontradiksi logis dalam pernyataan dia. Apalagi ketika kemudian dia mencoba memisah antara mengkritik Jokowi dan sebagai pribadi. Kalau presiden yang dikritik sebagai lembaga, presiden nggak bisa tolol karena dia institusi. Yang bisa tolol itu orang pribadi. Yang bisa berbohong itu orang. Kalau lagi live agak susah nih kita sensor ya Bang. Kalau lagi live gini agak susah kita sensor. Ya memang saya sengaja. Oke Bang Deddy. Jadi satu poin lagi ada Bang. Problem kita ini adalah begini. Apa memang yang seperti gini yang mau kita wariskan sama anak-anak muda ini? Karena Rocky itu punya pendukung tersendiri. Orang-orang yang memang membenci berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang ada di pemerintahan. That's it. Itulah pasarnya Rocky. Tapi saya mau tanya Rocky, kalau benar-benar dia seorang manusia yang punya kesadaran sosiologis, ya, kesadaran historis, pantas nggak sih Rocky, lu ngomong begitu? Saya aja kalau orang tua saya dia ngomong begitu, sampai kalian kubur saya kejar, jujur. Kalau bapak saya dia ngomong begitu, saya mau bertaruh nyawa, jujur aja. Oke. Ya, jadi kita harus menempatkan ini sebagai adalah persoalan. Oke lah, kita bicara mengkritik. Apakah memang begini harusnya? Etis atau tidak gitu ya? Ya, itu masalah etika, masalah fatsun. Jadi jangan dipakai, apalagi perbandingannya Joe Biden dan segala macam. Karena sistem nilainya berbeda, Pak. Sosiologinya berbeda, sejarahnya berbeda. Nggak bisa kita copy paste kebiasaan Amerika menghina presidennya karena mereka sangat liberal, individualis. Disamakan dengan kita juga SBY tadi. Ya, SBY ya, makanya SBY sebagai pribadi itu ada 3 kasus dia ngadu. Tapi kasus
kasus yang si pembawa kerbau itu juga akhirnya ada masalah hukum dan orangnya meninggal loh. Ya, jadi saya kira oke lah. Tadi kalau pelajaran dari kasus SB adalah bahwa masalah pribadi. Oke. Ya, yang dilaporkan ke polisi. Sepakat bahwa persoalan etik ya. Bagi saya yes, Kerbaunya ini persoalan masalah etik. etis, kan? Tetapi dengan catatan, kalau sampai terjadi kerusuhan 10 Agustus itu adalah penghasutan. Bagi saya kalau terjadi kerusuhan, penyelenggara negara, aparat keamanan tidak bekerja dengan baik. Dari mana sudah berhari-hari tidak ada rusuh kok? Begini. Jadi makanya ini kan nanti bisa bila diuji kan kita berandai-andai nih. Belum tentu terjadi juga, Bos. Ini tuduhan kepada negara, Bang. Kalau terjadi kerusuhan setelah ucapan Rocky berhari-hari, negara yang sedang membuat kerusuhan. Tidak. Saya jamin. Ya, jangan Anda menjamin, Anda bukan Tuhan. Ya ntar dulu, kita punya proses hukum. Nanti kan dibuktikan di sidang. Kerja-kerja negara seperti kan ini sudah banyak contoh, Bang. Loh gini lah, Anda ahli hukum. Biarlah nanti hukum yang bicara, jangan jamin-jamin. Tadi kata etis. Anda kan belum tahu. Tadi soal etis. Saya bilang ini soal etis, tetapi ini kalau sampai terjadi sesuatu, ya ada dalam pernyataan Rocky yang panjang ini itu kan ada Abang konteksnya. sedang mengumumkan iya. kepada orang-orang yang Iya. benci Rocky, mungkin juga tidak. diantaranya Itu adalah asumsi Anda. Iya, makanya Itu jangan- asumsi Anda. Kalau terjadi Jangan- ini akan berdampak. Jangan paksakan cara berpikir Anda jadi bagian dari keributan Jangan ini. paksakan cara berpikir Anda sudah membangun keributan tersebut. Ini provokasi atau tidak, Bung Syahganda? Berujung akan pernyataan tadi, akankah ini kemudian berujung keonaran dari pernyataan Ini hidup nih sekarang. pada saat Sudah aksi? nyala. Silakan, Bang. Ini bisa ngomong nggak atau saya cuma harus ngerespon? Silakan, Bang. Dari Yang pertama, publik harus tahu bahwa saya ini pendukung setia Rocky Gerung. Harus tahu dulu. Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Udah legendaris nggak usah diomongin, Saya tidak pernah tahu ada Deddy Sitorus pernah ketemu Rocky Gerung, kecuali dia pernah cerita ketika dia di UNDP ngundang Rocky Gerung sebagai pelatih. Artinya selama di Walhi kita juga sering, Bang. Tunggu dulu, artinya selama di Walhi artinya dia orang hebat karena Anda undang. Anda undang. Jadi Anda narik ke situ, saya hanya mau bilang Karena Anda tadi bahkan ngomong zaman Orde Baru Jangan dulu, Anda Rocky Orde Baru pernah tidak ngerti keluarkan apa-apa. itu. Oke. Tidak ngerti. pernah Poinnya, katanya Bang begini. Syahganda. Poinnya, Bang. Saya mau bicara. Saya mau bilang Bicara bahwa dulu. bahkan ketika melawan Rocky, Anda dari tadi udah ngomong, boleh nggak saya seperti sekarang Soeharto. pendukung Rocky ngomong dong? Anda kan sudah berusaha menggiring saya. Bu, nanti Saya ada mau fakta. bilang tadi, saya sudah lama kenal Rocky Gerung, meski tidak secara pribadi, tapi melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan, tidak saja di UNDP, tapi waktu saya di Walhi, waktu saya di KSPPM, semua saya Nanti sering foto-foto ketemu dia. kegiatannya Saling Saya mengenal. cuma mau bilang, Iya. dalam itu saya cuma mau bilang satu. Iya. Sepanjang kita melawan rejim Orde Baru, tidak pernah sekalipun saya dengar Rocky dengan kata-kata yang dia keluarkan saya Perkembangan Pak hubungan Jokowi. KPI, Bung Syahganda bagaimana? Jadi kan begini, Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu, aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Susah melihat Rocky begitu hebatnya, memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hari Wibowo, ada Rijal Malarangeng, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Mokhtar Lubis, ya, kemudian tokoh-tokoh besar Hariman Siregar, apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Ya. Terserah Irman nanti mau ini, tapi saya tuh melihat itu dari zaman ke zaman. Baru megang. Supaya Oke. hangat, Bang, supaya hangat. Maksudnya gini, kita ini harus mendudukkan persoalan ini pada ya situasi yang benar. Rocky ini adalah pembawa ajaran PSI. Ya, namanya Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI yang ada sekarang. Ditarik itu ke atasnya namanya Dr. Sultan Syahrir. Mereka tuh menawarkan di Indonesia ini demokrasi dari awal. Ya, sosialis demokrasi. SOSDEM menawarkan demokratik sosialisme. Ini punya sejarah panjang akarnya. Dan mereka ini bukan ece-ece. Kita tidak bicara Rocky zaman Nabi-Nabi, Tunggu Pak. dulu. Kita bicara Rocky hari ini. Iya. Kan tadi Anda juga jelaskan, Bang. Silakan Iya, diskusi ya, Bang dia itu Syahganda. mengembangkan terus setelah Partai Indonesia Baru gagal berkembang di tangan Kartini Panjaitan, adiknya si Luhut Panjaitan. Rocky akhirnya nomaden. Tapi dia menggalang, sampai saya ikutin 2 bulan terakhir ini, hampir seluruh kampus yang didatangin Rocky. 1 yang saya lihat UNS, 2 UNES, ketiga Universitas Darussalam, keempat Universitas Muhammadiyah Solo, dan di mana-mana di Makassar ribuan orang pengen dengar Rocky. Makanya orang bilang no Rocky no party. Oke, tapi pernyataan Rocky kemarin etis atau tidak? Tunggu dulu. Itu hebatnya Rocky. Yang kedua, kita bicara ada 3 kelompok masyarakat. Ini kan sudah hampir 2 minggu. Yang satu model orang pokoknya tangkap persekusi,
ya Rocky Gerung. Yang kedua, tidak, ini demokrasi, biarkan demokrasi itu berjalan. Yang in between ada. Contoh hari ini, ya, Nahdlatul Ulama Jawa Timur, saya baca, NU Jawa Timur, mengatakan memang omongan Rocky kurang pantas.